Ada 714 CPNS mengundurkan diri. Ini mengagetkan karena biasanya menjadi CPNS itu dambaan bagi generasi muda, apalagi yang ada di desa. Informasinya karena peletakannya tidak sesuai dengan harapan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini yang tidak beres adalah yang bersangkutan, atau negara yang tidak bisa memfasilitasi sesuai dengan harapan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Menjadi calon pegawai negeri sipil atau itu adalah menjadi dambaan karena ada semacam kepastian hidupnya sampai usia tua, itu pekerjaannya sudah aman. Kemudian yang kedua, di beberapa tempat khususnya di pedesaan itu mempunyai strata yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Kemudian yang ketiga, itu pertanda bahwa yang bersangkutan tidak sia-sia belajar, masih ada yang lain. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengundurkan diri. Apakah kalian menjadi bagian dari sini, atau memang CPNS itu adalah sesuatu yang itu tempo dulu, kalau sekarang sudah berbeda? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas sebenarnya apa yang terjadi sehingga menjadi CPNS berani untuk mengundurkan diri. Pertama kita baca di Detik, 714 CPNS Kemendikti Saintek mengundurkan diri, Sekjen ungkap alasannya. Ini di Kemendikti Saintek. Kemudian yang kedua di Kumparan, Kementerian PAN-RB beberkan alasan 714 CPNS Kemendikti Saintek mengundurkan diri. Dan kalau di antara terungkap alasan 714 CPNS Kemendikti Saintek mengundurkan diri. Pilih yang mana? Kita pilih yang Detik, kemudian Kumparan, dan selanjutnya kita tambahkan dengan yang lain. Judulnya 714 CPNS Kemendikti Saintek mengundurkan diri, Sekjen ungkap alasannya. Kemendikti Saintek membeberkan sejumlah alasan dibalik pengunduran diri tersebut. Dilansir Detik Finance, berita pengunduran diri 1714 peserta tersebut awalnya mencuat lewat unggahan salah satu akun media sosial X @andi bla 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 bla, ditampilkan potongan gambar dan pengumuman nomor 5590-A-A3-KP dan selanjutnya tentang pembatalan kelulusan pada seleksi penerimaan CPNS Kemendikti Saintek. Pengumuman menyebut bahwa hingga batas akhir pengisian daftar riwayat hidup DRH dalam rangka pengusulan nomor induk pegawai NIP, terdapat 653 peserta yang mengundurkan diri sebagai CPNS, sedangkan 61 peserta lainnya dianggap mengundurkan diri karena tidak mengisi daftar riwayat hidup. Jadi 653 itu sampai batas akhir tidak mengisi, tidak menyampaikan daftar riwayat hidup. Tapi kalau yang 61 itu karena tidak mengisi daftar riwayat hidup. Sekretaris Jenderal Sekjen Kemendikti Saintek Togar Mangihut Simatupang membenarkan kabar tersebut. Menurut Togar, salah satu alasan pengunduran diri yakni menyangkut ekspektasi lokasi penugasan. Penugasan penempatan yang berbeda dengan ekspektasi berkaitan dengan alasan lokasi, alasan kesehatan,
alasan keluarga, dan alasan PT. Untuk peserta yang mengundurkan diri, kata Togar, tidak ada sanksi formal yang diberlakukan, namun kemungkinan ratusan peserta ini akan diblokir dari seleksi CPNS ke depannya. Sanksi secara formal tidak didefinisikan, tetapi karena sudah merugikan proses yang menutup ribuan calon lain yang sudah siap sedia ditempatkan di mana saja, dan ketidakmauan ditempatkan dimanapun di seluruh Indonesia, ada kemungkinan akan diblok. Langkah pengunduran diri ini membuat status 714 CPNS dibatalkan dan dinyatakan tidak memenuhi syarat oleh Kemendikti-Saintek. Tapi kalau di Kumparan itu bahasanya yang menjelaskan adalah Kementerian Pan-RB beberkan alasan pengunduran diri. Ini yang Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi hari ini Widianti ini mengungkapkan yang 714 CPNS tersebut yang mengundurkan diri. Salah satu alasan menyangkut ekspektasi terkait dengan penempatan kerja, kemudian penugasan yang intinya persis sama. Meski demikian, ini menjelaskan sejak awal proses seleksi presiden untuk ditempatkan di wilayah NKRI dan negara lain sesuai kebutuhan Kemendikti-Saintek menjadi syarat yang sudah dicantumkan. Bagi para CPNS yang mengundurkan diri, ini juga memberi penjabaran sebagai sanksi yang dapat dikenakan. Salah satu poin pentingnya adalah tidak boleh mengikuti seleksi pengadaan PNS untuk jangka waktu tertentu, khususnya pada penerimaan ASN untuk satu berikutnya. Hal ini tertuang dalam PP nomor 11 2017 tentang manajemen PNS, Permen Pan-RB, dan Perka BKN yang mengatur teknis pengaturan CASN. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itulah yang terjadi dengan 700 CPNS mengundurkan diri. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini adalah kejahatan yang bersangkutan, atau memang negara yang tidak mau memfasilitasi, atau memang ada alasan lain? Menurut analisis saya, pertama, bahwa menjadi ASN, CPNS itu adalah hak siapapun yang memutuskan untuk menjadi atau tidak menjadi. Jadi siapapun tidak boleh mengintervensi. Tentunya ini dalam rangka mengklarifikasi kalau ada perbedaan cara pandang. Jadi menjadi ASN itu adalah masing-masing. Hanya ini yang menjadi yang kedua. Masalahnya dia sudah daftar dan sudah dinyatakan diterima, tetapi selanjutnya tidak daftar ulang, tidak mengisi daftar riwayat hidup atau lain-lainnya. Ini yang menjadi masalah. Jadi kalau seseorang itu memutuskan jauh sebelumnya bahwa bla 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 bla, maka aman-aman saja. Tapi karena sudah mendaftar, maka ini menjadi masalah karena ya sudah berproses. Mungkin orang berpikir, kok nggak berpikir ya pada waktu daftar di mana tempat pekerjaannya, ketika diterima malah bingung. Jadi ini sekarang ini kan jarang terjadi hal ini terjadi. Maksudnya jarang terjadi CASN, CPNS mengundurkan diri. Yang bisa adalah semua berebut bahkan menggunakan uang. Ini kan menjadi masalah. Sehingga ini adalah yang ketiga. Seharusnya memang negara membuka sebesar-besarnya terkait dengan penempatan tersebut. Yang pasti jangan sampai merugikan terhadap seseorang yang ingin mengabdi untuk negeri ini. Jadi akan lebih baik pada awal sudah ada semacam kontrak atau perjanjian yang sifatnya tidak memberatkan terhadap siapapun. Bukan yang seperti di Surabaya sampai ditahan ijazahnya. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Itu yang terjadi dengan 714 CPNS yang mengundurkan diri. Mungkin kalau kita mendengar ini kedengarannya kok bisa ya,
Ya emang tak. Padahal teman-teman lainnya, teman-temannya yang sebaya atau fresh graduate hari ini membutuhkan pekerjaan-pekerjaan tersebut, tapi ini mengundurkan diri. Ya, kita tidak bisa sekali lagi menyalahkan siapapun, tetapi perlu ada refleksi mengapa ini terjadi. Jadi mungkin kita sebagai orang yang tidak mempunyai pengalaman di situ seperti yang menolak deh. Atau bagi kalian yang baru akan melihat masa depan dengan CPNS, ASN, itu maka mungkin seperti tidak masuk akal deh. Tetapi itu terjadi. Pecinta masa depan negeri tegakkan kebenaran lawan kederajatan. Itu yang terjadi dengan saudara-saudara CPNS. Semoga saja ini tidak dibuat-buat, tetapi ini yang sebenarnya. Dan berpijak dari kasus ini, menurut saya kementerian yang menangani itu segera mencari semangat hidup untuk teman-temannya atau adik-adiknya, supaya mereka tidak tergadaikan dengan tema CPNS. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan kederajatan. Itu yang terjadi dengan informasi yang pasti meledak, karena ya siapapun masih melihat ASN itu sesuatu, meskipun kalau ngomong kredit panjang. Semoga bermanfaat. Kalian kalau mau daftar CPNS harus berpikir detail, cocok atau tidak. Pertama tentang scope, barulah pekerjaannya, kemudian dihubungan dengan misalkan keluarga besarnya. Kalau memang ada ketidakcocokan ya lebih baik tidak daftar, tapi kalau sudah, ya ini kan sudah menjadi bubur. Iya, sekarang bagaimana bubur itu dimasak menjadi enak. Semoga ada solusi terkait dengan kebutuhan rakyat. CPNS itu sesuatu bagi masyarakat bawah, tapi bagi orang dewasa atau bagi orang-orang di kota mungkin berbeda. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.